Halo penonton bola, mari kita bahas kualifikasi grup Piala Dunia lagi. Kita bahas dua grup, grup K dan grup L. Di kualifikasi grup K ada dua match, yaitu Portugal melawan Kongo dan Kolombia melawan Uzbekistan. Kita mulai dari Portugal versus Kongo. Portugal memakai formasi 4-2-3-1 dengan starting line up. Sedangkan Kongo bermain dengan formasi 5-3-2 dengan starting line up. Oke, mari kita bahas dari uh, statistiknya dulu ya. Portugal mempunyai ball position 75%, shootnya 9, on targetnya 3. Sedangkan Kongo ball positionnya 25%, shotnya 8, on targetnya 2. Ini Portugal bermain sama kayak Turki ya, mempunyai ball position dan ball positionnya unggul sekali, cuman daya kreativitas dan minim imajinasi untuk membongkar pertahanan lawan. Kita lihat ball position 75%, berarti dia hampir menguasai seluruh menguasai pertandingan. Cuman dalam penciptaan peluang itu minim sekali. Nggak ada kombinasi antar lini dari pemain tengah maupun lini penyerang. Kebanyakan hanya direct long ball ala Bruno ya. Bruno banyak sekali menginginkan switch play dan direct long ball ke depan. Masih kasih kesempatan untuk Ronaldo karena ini masih match pertama, dia harusnya sih sebenarnya sudah nggak boleh mencari bentuk permainan ya di turnamen, minimal sudah ada bentuk permainan, tapi karena ini masih match pertama, untuk membongkar pertahanan yang low block masih butuh penyesuaian lagi. Ronaldo sendiri cuma dapat satu kesempatan kombinasi antara dengan Pedro Neto kalau yang aku ingat. Selain itu hampir sebenarnya hilang ketika dapat direct ball ataupun operan cutback, selalu positioningnya aku bilang cukup buruk untuk striker yang punya pengalaman hampir 25 tahun sebagai striker terbaik di dunia ya. Sebenarnya di babak kualifikasi grup kayak gini Portugal harusnya menang 1 atau 2 gol. Karena kenapa? Ini beda dengan babak knockout yang kalau misalnya bermain seri masih ada tos-tosan bisa dapat tos-tosan penalti. Karena aku yakin pengambil penalti taker Portugal tuh semua dari Ronaldo, Bruno, Bernardo Silva, Bruno Mendes itu Vitinha penalti taker yang luar biasa, yang sulit sekali dibaca oleh lawan. Cuman kalau dalam penyisian kualifikasi grup 3 poin itu sangat penting. Kenapa banyak yang mengkritisi Ronaldo di match ini? Karena ada 3 match pembanding sebelumnya, ya, Mbappe dan Haaland mencetak 2 gol dan Messi sendiri mencetak hat-trick. Jadi aku nggak heran kalau misalnya banyak ya yang mengkritik Portugal dan Ronaldo, terutama Ronaldo. Karena aku sendiri sebenarnya nggak terlalu yakin kalau dengan performa sekarang Ronaldo mampu kombinasi dengan pemain lain ya, terutama kayak pemain-pemain seperti Pedro Neto maupun Pedro Neto di kiri maupun Conceição di kanan. Udah gitu, kalau untuk ngejar bola drive, umpan lambung direct Bruno kayaknya juga kecepatannya aku sendiri masih agak ragu dengan performa yang sekarang. Tapi kita lihat di matchday kedua apakah ada perbaikan dari segi finishing dan positioning untuk Ronaldo. Portugal sendiri sempat unggul 1-0 lewat gol cepat João Neves lewat crossing Pedro Neto yang langsung disambar dengan sundulan oleh João Neves. Cuman Kongo berhasil melakukan comeback lewat set piece. Di babak kedua malah counter Kongo lebih berbahaya, aku lihat hampir berapa kali merepotkan pertahanan Portugal. Cuman memang kualitas pemain Kongo dalam segi finishing itu cukup buruk ya, di depan gawang berapa kali bolanya melebar dari gawang. Akhirnya Portugal harus berbagi 1 poin karena bermain satu sama seri melawan Kongo. Kualifikasi grup K berikutnya ada Kolombia melawan Uzbekistan. Kolombia bermain dengan formasi 4-2-3-1 dengan starting line up. Sementara Uzbekistan bermain dengan formasi 3-4-3 dengan starting line up.
Ini pertandingan, ini juga pertandingan berat sebelah ya. Dilihat kita lihat statistik, ball positionnya 70% untuk Kolombia, 33% untuk Uzbekistan. Tendangan ke gawang, Kolombia 15, sedangkan Uzbekistan hanya 7, dan on targetnya Kolombia 6, sedangkan Uzbek hanya 3. Permainan Uzbek sendiri sebenarnya di awal babak pertama tuh cukup bermain terbuka ya, cukup berani untuk menyerang, cuman final passingnya, final third itu jelek, sering salah passing. Jadi begitu mau masuk ke final third selalu sudah berhasil dihadang oleh pemain Kolombia. Sedangkan Kolombia end passingnya hampir selalu berpeluang atau berbahaya di depan gawang kotak penalti Uzbekistan. Terlihat di gol kedua, Kolombia melakukan pressing di lini tengah ketika throw in. Berhasil direbut oleh Kolombia. Kalau langsung Kolombia masuk ke daerah kotak penalti dan melakukan operan pendek ke arah Luis Diaz melakukan tendangan keras, menciptakan gol kedua untuk Kolombia. Gol terakhir Kolombia diciptakan oleh Campas di menit 90 plus 9 di injury time. Gol Uzbekistan ini diciptakan oleh Feyzulev di menit 60. Dengan kemenangan tersebut, maka Kolombia memecahki klasemen grup K dengan 3 poin, diikuti oleh Kongo di peringkat 2 dan Portugal di peringkat 3. Ini menjadi menarik, di sisa 2 match ini apakah Portugal berhasil menyapu bersih, yaitu mengalahkan Kolombia, Uzbekistan di 2 match berikutnya, sehingga dapat mencari klasemen, atau mungkin malah Kolombia berhasil menahan seri ataupun menang atas Portugal, menjadi peringkat 1 di menjadi pemuncak klasemen grup K. Kemudian kita bahas kualifikasi grup L. Di grup L ada 2 match, yaitu Inggris lawan Kroasia dan Ghana versus Panama. Kita mulai dari Inggris versus Kroasia. Inggris memakai formasi 4-2-3-1 dengan starting line up. Sementara Kroasia memakai formasi 3-4-3 dengan starting line up. Ini di babak pertama termasuk match yang seru ya, karena Inggris dan Kroasia saling berbalas gol. Gol pertama Inggris diciptakan oleh Harry Kane di menit 12 lewat penalti. Kemudian di menit 36 Baturina menyamakan skor satu sama lewat tendangan jarak jauh. Lalu di menit 42 Harry Kane kembali mencetak gol sundulan lewat set piece dari corner. Sebelum babak pertama habis di menit 45 plus 5, Kroasia kembali menyamakan kedudukan lewat gol Musa. Gol ketiga Inggris diciptakan oleh Bellingham di menit 47 dengan soloran dari sayap kanan. Setelah itu Inggris berusaha banyak mendapatkan peluang ya, cuman Livakovic, kiper Kroasia, bermain cukup brilian, menepis kalau nggak salah 4 peluang bersih yang hampir menjadi gol. Tapi di menit 85 akhirnya dia kebobolan lagi lewat gol Rashford dari operan terobosan di sisi kanan. Rashford melakukan sedikit sentuh kontrol bola, dan Coach Johan berhasil memberikan pressing datar di sudut kanan gawang. 4-2 hingga akhir pertandingan. Inggris menang dengan skor 4-2 atas Kroasia. Lalu match terakhir yaitu Ghana, kualifikasi grup L, Ghana versus Panama. Formasi Ghana adalah 4-2-3-1 dengan starting line up. Sedangkan Panama memakai formasi 3-4-3 dengan starting line up. Sebenarnya ini match Panama sedikit unggul dari statistik, cuman kadang-kadang kita ketemu ada satu shot yang membuahkan gol yang mengakibatkan Panama kalah. Ghana menang 1-0 lewat gol Yirenki di menit 90 plus 5. Hasil ini membuat Inggris mencari klasemen grup L dengan 3 poin, dan di peringkat 2 ada Ghana. Aku rasa Inggris dan Kroasia bakal sapu bersih di sisa. Kemungkinan peringkat 1 dan 2 adalah peringkat 1 Inggris, ketiga match menang semua, dan peringkat 2
Kroasia dengan 6 poin, di sisa 2 match menang semua. Dan peringkat 3 kemungkinan Ghana dan Panama sepertinya sih udah nggak mungkin bisa lolos ya kalau lihat dari kondisi karena kalahan dari Ghana. Demikian review grup K dan L kualifikasi Piala Dunia. Stay safe and healthy. Kita ketemu lagi di video berikutnya. Bye bye.